Nah, ini adalah sistem tata surya kita kan. Ada matahari, planet-planet, Merkurius, Venus, bumi, dan seterusnya. Nah, ada yang penasaran nggak sih? Kalau misalnya ya kita ubah matahari, ya, misalnya ubah masanya, atau ubah temperaturnya, atau ubah ukurannya, apa yang akan terjadi pada planet-planet, ya, terutama pada bumi kita nih. Nah, kita lihat di sini temperatur bumi itu, temperatur rata-rata permukaannya itu 15 derajat ya. Nah, coba kita tes masa mataharinya, kita ubah menjadi 2 kali lipat. Apa yang akan terjadi? Nah, lihat di sini kita udah ubah masa mataharinya menjadi 2 kali. Nah, namanya udah berubah menjadi Sun Nova Remnant. Kita lihat apa yang akan terjadi pada bumi. Nah, di sini kalau kita lihat, ternyata orbit planet-planet itu mulai berubah ya. Jadi orbitnya mulai mengecil, mulai melonjong ya. Eksentrisitasnya berubah ya. Kelengkungannya berubah. Kita lihat masa mataharinya tadi udah kita ganti 2 ya. Labelnya nggak usah kita hilangi. Kalau kita hilangin jelek ya. Jadi nggak usah ya. Kita lihat perubahan orbitnya aja. Kita klik habitable zone ya. Jadi yang hijau itu adalah zona habitable. Jadi kalau bumi ada di zona hijau itu bisa selamat lah ya, bisa kita tinggali. Nah, di sini sekarang orbit buminya udah berubah tadi ya, karena masa mataharinya udah kita ganti ya. Jadi orbitnya langsung mengecil ya. Nah, ini jadi kacau malah orbitnya. Ini Mars udah ya sangat kacau, bumi masih kalau urutan planetnya masih lah ya, cuman udah agak kacau. Nah, bagaimana kalau kita ganti sekarang menjadi 3 kali lipat? Ya, kita push dulu ya, alam tata suryanya kita berhentikan dulu. Ya, masa mataharinya kita ganti menjadi 3 kali lipat. Ya, suhunya sih nggak berubah ya, karena di sini kita nggak merubah suhu. Jadi suhunya nggak berubah. Nah, ternyata orbitnya kembali berubah. Ya, jadi menarik ya. Jadi orbitnya kembali mengecil begitu, masa mataharinya 3 kali lipat ya. Ini kita klik chart, grafiknya nggak berubah ya. Jadi masa mataharinya tetap 3 gitu. Kita klik kalau masa matahari jadi 4. Nah, ini makin ekstrim lagi. Jadi kita lihat di situ buminya ya, kelihatan ya tulisannya ya. Nah, ini jadi habitable zone-nya makin menjauh ya. Zona hijaunya makin besar gitu. Jadi makin jauh dari matahari yang habitable. Nah, di sini bumi udah nggak bisa kita tinggali nih. Kalau tiba-tiba ya matahari berubah begitu, nah kita udah langsung punah semua nih ya. Punah semua kita. Jadi kita percepat sedikit ya animasinya. Kita lihat bumi itu suhunya 200-an ya. Sekarang aja 30-an 40-an itu udah sangat panas, ini 200-an. Wah, kalau kita lihat kalau di Mars itu berapa nih, 100. Ini Jupiter minus ya. Minus 23, 22. Ini Vesta, ini Venus. Venus 500 derajat. Luar biasa. Merkurius 600 ya, ini tergantung posisinya terhadap matahari ya tentunya. Ini kalau masa matahari 4 kali. Nah, kita lebih jauh lah ya. Kita buat 10, jangan 10 ya. Kita buat 8 aja lah. Kalau 8 kali masa mataharinya, apa yang akan terjadi kira-kira? Pada bumi. Kita lihat bumi ya. Kita belum ini. Kita jalankan dulu animasinya. Kita klik play. Nah, tentunya orbitnya ada langsung berubah lagi. Ini kacau nih, tata surya kita udah kacau nih. Kita sudah merusak tata surya. Tapi asik ya.
Ini suhunya 200-an 300-an ya. Jadi makin bertambah suhunya. Ini yang sangat lonjong Jupiter. Orbit Jupiter udah sangat lonjong ya, jadi dia udah sangat jauh. Kalau dekat sangat dekat, kalau jauh sangat jauh. Ya, bisa dilihat di situ orbit Jupiter sudah sangat aneh. Matahari. Nah, ini baru kita ubah masa matahari aja. Ya, kita belum merubah jari-jarinya, belum merubah ya komposisinya. Kan kita tahu deh, matahari itu terbuat dari hidrogen, helium ya. Kita nanti bisa merubah sebenarnya komposisi dari matahari ya. Nah, di sini update terakhir untuk bumi itu suhunya 250 200. Ini tergantung posisi bumi terhadap matahari. Nah, kalau kita lihat di sini posisinya belum terlalu dekat ya. Jadi kan posisinya itu ada aphelium dan perihelium. Ya, ada yang terdekat dan yang paling jauh. Nah, kita bisa lihat di sini climate-nya, efektif temperatur aksisnya nggak berubah ya. Aksis efektif temperatur yang cukup berubah. Atmosfernya coba lihat, masa atmosfernya jadi 0 ya. Itu artinya atmosfernya udah nggak ada, udah menguap semua. Itu berarti nggak ada airnya lagi ya. Nanti kita cek airnya lah ya. Di sini rotational speednya, kalau rotational periodnya masih 23, sekian jam, masih sama ya, nggak berubah-berubah amat. Kita lihat yang lain, eksentrisitasnya 0,6, kelengkungan orbitnya. Nah, matahari ini enggak, diagramnya enggak terlalu berubah. Nah, materialnya, nah ini kita bisa ubah. Matahari itu terbuat dari hidrogen di situ ya. Nanti kita coba kita ubah apa enggak ya? Kita ubah aja lah ya. Kalau misalnya, nah kadar besinya meningkat. Tapi jangan 100% juga ya, udah jadi bintang mati nanti. Kadar besinya ya sekitar 40-an% lah ya. Apa yang akan terjadi? Wow. Jadi makin panas. Nah, kita lihat di sini apa yang udah merah-merah ini, Merkurius ya. Mataharinya kadar besinya meningkat tadi ya. Ini apa karena kita merubah kadar besi matahari ya, komposisi matahari, atau memang karena Merkuriusnya udah terlalu dekat dengan matahari ya. Ini saya kurang tahu juga nih. Tapi menarik ini ya. Jadi karena terlalu panas. Nah, ini lihat, bisa jadi sih karena kita merubah tingkat besi ya. Jadi karena makin berat matahari, berarti gravitasinya makin besar. Jadi Merkuriusnya jadi apa istilahnya, bagian Merkuriusnya jadi compang-camping ya. Jadi rusak, jadi ketarik oleh matahari. Jadi udah ada fragmen-fragmennya gitu ya. Ini kalau Venus enggak ya, karena Merkurius itu paling dekat dengan matahari, jadi dia jadi apa ya, rip apart lah istilahnya, jadi rusak gitu ya, jadi hancur bagian-bagian Merkurius karena ketarik oleh gravitasi yang besar dari matahari. Nah, kalau kita lihat bumi ini, dia nggak hancur sih sebenarnya, nggak hancur sampai kayak Merkurius, tapi udah nggak bisa kita tinggalin nih. Nah, kita lihat di sini udah nggak ada laut ya. Air laut udah sangat kering. Nah, ini Indonesia kita ya. Kita lihat, waternya udah 0,0226%, udah nggak ada airnya ya. Coba kalau kita tambah airnya jadi gimana kira-kira ya. Jadi airnya tadi udah nguap semua ya, jadi kalau kita tambah airnya jadi gimana? Kenapa? Salah. Kita tambah airnya, tunggu, kenapa nggak, oke. Kenapa nggak berefek tadinya, ternyata agak nge-lag. Nah, ini kita tambah waternya dalam bentuk gas dan plasma ternyata, karena suhunya panas ya. Ketika kita tambah airnya langsung nguap ternyata, jadi gas gitu. Kita lihat, nah muncul seperti ekor komet. Nah, karena posisi matahari di sini itu udah di posisi yang panas, jadi ketika ada kadar airnya jadi langsung nguap ke angkasa gitu ya. Jadi dalam proses dia mendekati matahari, ekornya ke belakang, jadi udah kayak komet. Tapi air yang kita tambah tadi perlahan-lahan itu berkurang terus ya, berkurang. Sekarang dalam bentuk plasma ya, waternya dalam bentuk plasma, jadi udah nguap juga ya. Jadi airnya nggak bertahan lama kalau berada pada posisi dekat dengan matahari ini. Kan kita udah lihat tadi habitable zone-nya, dia
bumi udah nggak berada di dalam area yang bisa ditinggali lagi. Ya, jadi walaupun ada air, airnya udah langsung menguap. Wah, luar biasa. Kita sudah menghancurkan peradaban di bumi. Kalau kita naikkan lagi kadar besinya gimana nih? Mudah-mudahan nggak jadi bintang mati langsung ya. Orbitnya nggak terlalu berubah sih. Ya, walaupun bergeser sedikit ya. Kita lihat suhunya 90-an sekarang ya, karena kita tambahkan air tadi. Udah sekarang 100 ya, 200-an suhu bumi. Nah, ini bentuk orbit planet-planetnya udah sangat kacau. Kita udah nggak ada lagi di bumi ini kalau sudah begini keadaannya. Oke lah kalau begitu. Nah, kayaknya cukup dulu ya kita main-main dengan matahari ya. Nanti kita lihat lagi apa efeknya di video-video selanjutnya kalau kita ubah misal mataharinya di sedot black hole. Ada yang penasaran nggak gimana? Atau mungkin kita ganti mataharinya dengan bintang lain, ya misalnya bintang Rigel, bintang yang lain yang lebih panas atau lebih besar. Kira-kira apa yang akan terjadi? Atau mungkin kita buat simulasi nanti misalnya buminya ditabrak oleh meteor. Ada yang penasaran ya? Oke. Nah, nanti kita akan buat simulasi-simulasi menarik lainnya. Jadi, buat kalian yang belum subscribe dan aktifkan lonceng, segera subscribe nanti agar nggak ketinggalan postingan-postingan menarik lainnya ya. Di-share juga video ini jika kalian rasa bermanfaat dan tekan like. Dan kalau bisa, kalau boleh dikomentarin aja. Mungkin ada pertanyaan, ada saran. Kak, saya mau buminya ditabrak oleh pesawat alien misalnya, atau buminya berada di dekat black hole, itu akan terjadi apa kira-kira. Nah, nanti saran-sarannya akan kita tampung dan insya Allah akan kita buatkan videonya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.